Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Bu Ayu bisa bertemu dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga anak-anak sehat semua dan juga bersemangat untuk belajar. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari kisah Nabi, kisah para Nabi, yaitu yang terdapat dalam bab kelima ya, di buku anak-anak atau di modul anak-anak. Nah, Nabi yang akan kita ceritakan adalah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin di antara anak-anak ada yang sudah mengetahui kisah-kisah Nabi tersebut ya. Alangkah baiknya kita mengingat lagi bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesolehan mereka, ya, bagaimana mereka begitu tabahnya, begitu tegarnya dalam mendakwahkan agamanya Allah. Nabi Daud, seperti yang sudah kita pelajari, Nabi Daud menerima kitab Zabur ya. Kitab Zabur yang diberikan Nabi Daud berisi pujian-pujian, doa-doa, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Daud diberi Allah kelebihan memiliki suara yang indah sekali. Begitupun beliau diberi mujizat bisa melelehkan bisa melelehkan besi dengan tangannya. Nah, Nabi Daud adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Nah, kerajaannya diberikan oleh Raja Tolut ya, Raja Tolut, ketika dia bisa mengalahkan seorang yang jahat, raja yang jahat yang bernama Jalut. Dan dari situlah kerajaan diserahkan oleh Talut kepada Nabi Daud, utusan Allah. Anak-anak, ketika Nabi Daud mendakwahkan agama Allah, menghadapi rintangan-rintangan ya, rintangan-rintangan yang datang dari berbagai macam orang, yang ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang tidak mau untuk diajak menyembah Tuhan dan menyembah Allah dan lain sebagainya. Tapi ketegaran Nabi Daud dalam menghadapi mereka, Allah balas dengan kebaikan-kebaikan, sehingga rakyat yang dipimpin oleh Nabi Daud menjadi rakyat yang sejahtera ya, kemudian kerajaannya pun penuh dengan kesejahteraan dan keadilan. Nah, setelah Nabi Daud meninggal, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman inilah yang melanjutkan kekayaan ataupun kerajaan Nabi Daud, yaitu ayahnya. Anak-anak, Nabi Sulaiman adalah salah satu raja yang kaya raya dan tidak pernah ditandingi kekayaannya oleh siapapun yang pernah menjadi raja di dunia ini. Sampai dalam Al-Quran itu Nabi Sulaiman itu mohon kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau karuniakan kekayaan ini kepada selain aku. Bukannya Nabi Sulaiman iri dan lain sebagainya, tetapi ketika kekayaan itu dipegang oleh orang yang tidak beriman, maka tidak akan menjadi maslahat ya. Nabi Sulaiman adalah Rasulullah yang sangat soleh ya. Dia memerintah, dia menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Rakyatnya tidak ada yang mengalami kesengsaraan. Semuanya sejahtera dengan kebijakan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman pun memiliki mujizat anak-anak. Dia itu bisa memahami bahasa seluruh binatang. Bahkan dia memiliki tentara-tentara dari berbagai golongan. Ada yang dari jin, ada yang dari manusia, golongan dari binatang. Ya, semuanya menjadi pasukan ataupun pengikut Nabi Sulaiman.
Makanya Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan yang sangat besar sekali. Anak-anak yang soleh dan soleha, sampai suatu saat diceritakan ada seorang ratu ya di negara Sabah itu yang menyembah matahari, dan akhirnya dengan bijaksana, dengan kelembutan, dengan menyadarkan Ratu Bilqis bahwa yang paling kaya, yang paling berkuasa adalah Allah. Akhirnya Ratu Bilqis itu takluk dan menyadari kesombongannya, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ilyas adalah Nabi utusan Allah, dan pada saat Nabi Ilyas berdakwah, jarang sekali orang-orang yang mau mengikuti dakwahnya ya, sampai pada saat itu Allah memberikan azab kepada orang-orang yang tidak mau untuk masuk ke dalam agama Allah. Diberikan kekeringan, tidak turun hujan sampai 7 tahun lamanya ya. Nah, ketika setelah Nabi Ilyas meninggal, dilanjutkanlah oleh dakwahnya dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini adalah anak angkat Nabi Ilyas ya. Seorang pemuda yang soleh yang membantu Nabi Ilyas dalam berdakwah, kemudian diangkat menjadi anak, dan selanjutnya Allah angkat pula dia menjadi seorang nabi. Nah, ketika Nabi Ilyasa memimpin, keadaannya makmur ya, kemudian rakyatnya tunduk kepada perintah Nabi Ilyas dan mereka sama-sama menyembah Allah. Makanya pada saat Nabi Ilyas memimpin, keadaannya menjadi sejahtera dan mereka semuanya menyembah Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad. Nah, kisah Nabi Muhammad tentunya anak-anak sudah hafal ya, sering banget mendengarkan cerita tentang kesolehan Nabi Muhammad, kemudian kebaikannya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menebarkan cinta kasihnya kepada seluruh orang ya. Pada suatu hari Nabi Muhammad bertemu dengan seorang tukang batu, anak-anak ya, seorang tukang batu yang tangannya itu kasar dan banyak luka. Nah, kemudian Nabi Muhammad dengan tidak ada perasaan apapun, dia cium tangan tukang batu itu, dan dia sambil berdoa, Rasulullah kemudian berkata, inilah tangan yang dilindungi dari api neraka ya. Rasulullah sangat menyemangati orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bekerja keras untuk mencari rizki, untuk mencari kemuliaan Allah, itu sangat disemangati oleh Rasulullah SAW. Begitupun tentang kisah-kisah bagaimana Rasulullah sangat mencintai orang-orang dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kepada anak-anak bahkan kepada bayi, Rasulullah itu sangat menghormati. Pada suatu hari seorang sahabiah mempunyai anak kecil yang masih bayi, kemudian Rasulullah menggendongnya, dan ketika digendong oleh Rasulullah, bayi itu pipis ya. Tapi Rasulullah tidak langsung marah-marah, oh kamu dan lain sebagainya, tidak, malah ibunya itu merasa malu dan akhirnya direbut. Bayi itu khawatir mengotori bajunya Rasulullah, tapi kata Rasulullah biarkan ya, gitu, seperti itu ya. Banyak lagi kisah-kisah Rasulullah yang sangat luar biasa mempesona ya anak-anak ya. Kisah-kisah ibadahnya yang luar biasa sepanjang malam,
kemudian kisah-kisahnya bagaimana Rasulullah itu sangat dermawan, ya. Sering banget Rasulullah itu tidak puasa, sering banget Rasulullah itu berpuasa, sering banget Rasulullah tidak makan, ya. Anak-anak hanya karena bukannya Rasulullah miskin, tapi Rasulullah lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Suatu hari ketika Rasulullah pulang dari masjid, Rasulullah mau sarapan, hanya mempunyai sepotong roti. Kemudian ketika Rasulullah mau makan, ada yang mengetuk pintu, dan di luar sana ada seorang peminta yang, ya Rasulullah, aku lapar sekali, aku belum makan, ya. Akhirnya roti yang mau dimakan Rasulullah itu diberikan kepada pengemis itu, dan kemudian Rasulullah memilih berpuasa, ya. Masya Allah, ya. Kalau kita itu belum sama sekali anak-anak bersifat seperti Rasulullah yang agung, ya. Rasulullah tidak mementingkan dirinya. Rasulullah sangat mencintai umatnya, sampai di akhir hayat Rasulullah yang Rasulullah khawatirkan adalah umatnya. Ketika Rasulullah sakaratul maut, anak-anak siapa yang dipanggil? Ya, bukan istrinya, bukan anaknya, ya. Tapi kata Rasulullah, ummati, 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 umatku, ya. Rasulullah sangat mengkhawatirkan kita tidak bahagia di dunia dan di akhirat sepanjang peninggalannya, ya. Makanya anak-anak, tauladan Rasulullah yang luar biasa harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah, ikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, itu merupakan contoh yang Rasulullah lakukan, ya. Bagaimana Rasulullah ketika Jibril itu mentalaki Rasulullah, ya, setiap kalimat yang setiap ayat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, dan kemudian Rasulullah ditalaki, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh, ya, mengikuti apa yang diucapkan oleh Jibril. Nah, semuanya ayat-ayat wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah, Rasulullah pelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, dan Rasulullah terus menyuruh kepada umatnya untuk terus belajar sepanjang waktu, ya. Karena dengan ilmu lah kita bisa beribadah dengan baik. Dengan ilmu lah kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Anak-anak, rupanya ini yang bisa Bu Yoyo sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat terus untuk mengambil suri tauladan dari para Rasul, terutama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.